Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi podcast bersama dengan Ustadz Oka Setiawan. Insya Allah seperti biasa kita akan membahas tentang kehidupan, agar hidup kita semakin hari semakin baik, semakin menenangkan. Oke, langsung saja kita alhamdulillah saat ini sudah bersama dengan Ustadz Oka Setiawan. Baik. Ya, Ustadz, langsung saja Ustadz, kita langsung pada pertanyaan-pertanyaan yang sering dihadapi oleh para jamaah atau yang lainnya. Yang pertama, hal tentang khawatir nih Ustadz. Banyak sekali orang khawatir, bangun tidur khawatir, mengerjakan pekerjaan atau permasalahannya juga penuh dengan kekhawatiran. Bagaimana sih pandangan Al-Quran terkait dengan kekhawatiran ini agar kita bisa menjadi orang yang tenang gitu Ustadz? Jadi kekhawatiran itu muncul sebenarnya kan meskipun kelihatan negatif ya, itu kan sebenarnya bukan negatif, itu sinyal dari Allah agar orang itu misalnya satu semakin mendekat kepada Allah. Kan sinyal. Kalau orang tidak diberikan rasa khawatir, dia tidak akan merasa harus dekat kepada Allah. Jadi sebenarnya kalau kita dari sudut pandang lain, khawatir, cemas, meskipun itu tetap bisikan setan lah atau ketidakyakinan, tapi kan itu adalah sarana yang Allah buat karena rasa itu tetap Allah yang mengatur. Sini orang itu mulai mencari bagaimana supaya khawatir ini menjadi hilang, kan begitu sebenarnya. Nah, cuman kita tidak cukup saja hanya sekedar khawatir itu hilang. Kenapa? Karena itu kita harus perbaiki. Artinya bagaimana saya yang dari khawatir menjadi tidak khawatir. Ternyata sebenarnya sederhana. Jadi di dalam Al-Quran tuh gini, di surat 9, surat At-Taubah, ayat 51. Jadi kalau orang sudah mulai memahami Al-Quran itu sebenarnya enak. Semua apa yang juga rasakan itu ada jawabannya. Iya. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Oke, menurut Ustaz Anas itu Allah menyatakan apapun yang menimpa kita, itu kan berdasarkan ketetapan Allah dulu kan. Betul. Dan mohon maaf, kita nggak usah pakai ayat pun. Ketika kita bicara ketetapan Allah, itu kan pasti yang terbaik. Baik. Yang terbaik. Nah, tinggal sepaham apa, sesadar apa bahwa ketetapan Allah itu yang terbaik. Makanya kan Islam ada rukun kepada iman, kepada qada dan qadar kan. Nah, jadi langkah yang pertama, kalau Bapak Ibu tidak ingin khawatir, harus belajar ilmunya agar tidak khawatir. Ternyata ilmunya, teorinya di dalam Al-Quran bahwa kalau nanti kita khawatir tidak khawatir pun, kalau Allah sudah tetapkan kita mau apa? Jadi kesadaran dulu di situ. Oh, berarti kalau memang sudah ditetapkan, mau lari kemanapun ya tetap akan terjadi kan? Berarti dengan penuh kesadaran baik ya. Karena saya nggak bisa lari, saya nggak bisa menghindar, berarti pilihannya apa? Mengikuti. Mengikuti. Terima bahwa memang ya sudah, ini adalah ketetapan Allah, mau apa? Atau mau bingung mau apa juga harus menerima kok. Nah, setelah menerima, langkah yang kedua apa? Ternyata setan itu pun masuk memberikan pikiran-pikiran khawatir apa? Manusia kan ketika misalnya berikhtiar, target dia itu biasanya menentukan hasil atau menerima hasil. Targetnya agar manusia berpikir tentang hasilnya bagaimana. Betul, itu pintu setan yang kedua. Jadi ketika misalnya kita berikhtiar, misalnya anggaplah kita besok ada ujian, kan pikiran kita nanti lulus atau enggak, benar nggak? Iya. Atau kita melamar pekerjaan, nanti misalnya terima atau tidak diterima. Ini kan secara tidak sadar, bisikan-bisikan seperti itu. Padahal mohon maaf ya, tugas manusia di dalam ikhtiar itu maksimal itu apa? Ya, Tugas ikhtiar manusia itu apa? ikhtiar saja, terus melakukan. Untuk bertawakal kepada Allah. Karena kan segala kegiatan apapun itu jadi ibadah kan. Salah satu ibadah dalam berikhtiar itu namanya tawakal. Tawakal itu apa? Tawakal itu dengan kesabaran menyerahkan hasil apapun kepada Allah. Berarti cirinya apa? Berarti kalau kita nanti ikhtiar maksimal itu adalah sudah tidak berpikir hasil apapun yang nanti Allah putuskan. Karena pasti itu yang terbaik. Jadi tugas kita ikhtiar itu adalah semakin lama ikhtiar, kita semakin berserah diri. Bukan semakin stres nanti hasilnya apa. Berarti bisa dibilang ketika dikatakan seseorang itu bertawakal,
Artinya dia sudah tidak lagi memikirkan urusannya lagi. Karena definisi tawakal itu kan sudah tidak berpikir hasil. Karena dia Tidak sangat berpikir. percaya hasil apapun yang Allah putuskan itu tetap yang terbaik. Makanya tadi saya bilang, orang tawakal itu fokusnya bukan menentukan hasil, tapi fokusnya adalah menerima hasil. Nah, tapi kan harus ada planning, perencanaan. Oh, silakan, tapi itu hanya dalam rangka ikhtiar menuju tawakal, bukan dalam rangka dengan planning perencanaannya akan mendapatkan hasil. Jadi ketika kita sedang berikhtiar, yang ada dalam fokus kita adalah ikhtiar untuk bertawakal, bertawakal untuk bertawakal. Tidak mikirin hasil, tidak mikirin apa-apa gitu ya, tidak bertawakal, bertawakal, bertawakal. Kalau semakin bertawakal, Allah jadi akan mencukupkan. Semakin kita bertawakal, setan tidak akan bisa mengganggu. Ya. Jadi sebenarnya konsep hidup itu sederhana. Ikuti saja perintah Allah, pasti hidup kita akan semakin tenang. Tidak mengikuti perintah Allah, hidup kita akan semakin bingung. Dan itu ternyata pilihan benar. Makanya manusia diuji karena apa? Karena diberikan pilihan. Apa pilihannya? Mengikuti perintah atau tidak mengikuti perintah. Makanya semua hamba-hamba Allah ujung-ujungnya adalah dilihat dari ketaatan hambanya kepada Allah. Semakin mengikuti perintah Allah, dia akan semakin bahagia menuju hidupnya. Semakin tidak mengikuti, hanya fokus pada keinginan sendiri, semakin tidak bahagia. Saya tanya ke Mas Rasya, kalau orang selalu fokus dengan keinginannya ya, kira-kira bisa nggak dia bahagia? Enggak. Atau misalnya, semua orang kan mengejar berdasarkan keinginannya, Betul. tapi ada nggak orang yang fokus pada keinginannya jadi bahagia? Nggak ada. Alasannya apa? Dia malah akan tersiksa. Jadi fokusnya hanya memikirkan itu. Karena keinginan manusia tuh nggak akan ada batasnya. Oh, nggak ada habis. Lah, misalnya Ustadz Anas sudah mencapai sesuatu titik, pasti akan terus lanjut. Dia kan pernah bahagia lagi. Jadi sangat-sangat salah kalau orang berpikir kita harus mengejar impian, harus membuktikan. Silahkan dan buktikan. Apakah dengan setelah mencapai itu akan bahagia? Enggak, karena ada keinginan lain, ada keinginan lain. Jadi musuh terberat manusia itu apa? Keinginannya. Musuh terberat. Nah, iya kan? Misalnya, saya lagi tenang-tenang di rumah, lagi istirahat, lagi santai, tiba-tiba kepikiran makan bakso. Padahal di luar hujan. Ayo, jadi masalah. Masalah. Jadi masalah itu muncul. Memang Allah membuat keinginannya itu. Makanya Allah batasi keinginan itu dengan namanya izin Allah. Allah izinkan dia diizinkan untuk melakukan. Tidak diizinkan ya tidak bisa. Makanya kita harus ujung-ujungnya berserah diri terhadap apapun yang Allah inginkan. Itu namanya tawakal. Iya, iya, iya. Jadi kenapa orang khawatir? Menurut saya ya, silakan nanti dikoreksi di gabus saya. Faktornya itu cuma 2. Ya. Faktor yang pertama tadi apa? Keinginan. Bukan. Hasil. Jadi yang pertama sebelum hasil apa? Tidak menyerahkan. Gimana? Faktor yang pertama yang tadi kita di durasi. Oke, faktor yang kedua kan orang khawatir itu karena berpikir hasilnya, betul? Tidak sesuai atau tidak sesuai. Faktor yang pertama tadi adalah dia khawatir terhadap sesuatu yang dia tidak bisa tolak, yaitu ketetapan Allah. Oh, ketetapan. Jadi dia harus sadar. Kalau ingin tidak khawatir, satu, sadari dulu. Ketika Allah menetapkan, Bapak Ibu lari kemanapun tetap tidak akan bisa menghindar. Berarti kita sadar, oke ya udah ya Allah kalau ditetapkan. Tapi setelah ditetapkan, kita kan wajib ikhtiar dalam rangka beribadah kepada Allah. Ibadah itu dalam ikhtiar itu namanya tawakal. Orang tawakal pasti tugasnya adalah fokusnya bukan pada menetapkan hasil, tapi menerima hasil apapun yang setelah dia ikhtiarkan. Jadi akhirnya kalau 2 ini dilakukan, insya Allah kekhawatiran akan semakin hilang. Bilang ya. Ya. Ustaz, untuk orang-orang yang belum begitu paham dengan teori Al-Quran, bagaimana gitu ya, ada nggak tips sederhana, mungkin secara teori atau teknis apa, tentang gimana biar kita nggak khawatir gitu? Gampang aja. Bangun tidur, Bapak Ibu langsung doa kepada Allah, ya Allah tolong hari ini bimbing saya di jalan yang lurus. Insya Allah nanti Allah akan membimbing, maka kekhawatiran-kekhawatiran akan semakin hilang. Gampang kok sebenarnya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ya, Allah tuh kan mau menurunkan Al-Quran agar menjadi mudah kan? Iya. Karena namanya petunjuk kan harusnya memudahkan bukan mempersulit. Iya. Nah, kalau nanti kita menghadapi kesulitan, balik ke petunjuknya. Kok saya sulit? Padahal logikanya harusnya mudah. Nah, itu maksudnya Al-Quran sebagai pedoman itu. Jadi kita itu mengikuti Al-Quran.
Bukan Al-Quran disuruh mengikuti keinginan kita, kan sebenarnya kayak gitu. Iya. Jadi rumusnya ingat ya, kalau orang itu mengikuti perintah Allah, petunjuk Al-Quran, insya Allah hidupnya pasti mudah. Tapi kalau dia mengikuti pemahaman pemikirannya sendiri, insya Allah akan jadi sulit. Dan memang kalau buat seperti itu, agar orang tuh menyadari, kenapa kok saya masih sulit? Kenapa kok saya masih khawatir? Ayo cek di Al-Qurannya seperti apa. Itu fungsinya petunjuk. Mencerahkan, menjadi cahaya hidup, kan begitu Mas. Jadi tidak ada alasan Bapak Ibu sebenarnya. Kalau Bapak Ibu yang mau belajar, hidup itu harusnya semakin mudah, semakin bahagia. Harusnya begitu. Semakin baik semakin bahagia. Ustaz, tadi sebelum kita masuk ke podcast, tadi Ustaz memberikan pengibaratan dengan teori sambal itu Oh gimana? iya, jadi kalau guru saya ngajarin, ini analogi gampang sih ya. Kan tadi saya bilang, orang khawatir itu kan mengkhawatirkan sesuatu yang sudah terjadi atau yang belum terjadi. Nah, Orang khawatir, itu biasanya mengkhawatirkan sesuatu yang sudah terjadi atau yang belum terjadi. yang belum terjadi. Kalau sudah mau apa? Khawatir juga, oh sudah kan? Iya. Yang belum terjadi. Contoh sederhana. Misalnya saya kepedesan. Ustadz tuh nanya, Ustadz Oke kenapa? Kuha. Saya bilang besok saya mau makan cabai. Kira-kira lucu atau enggak? Lucu banget. Kenapa? Belum makan cabai kok udah uha duluan. Nah sekarang saya tanya. Kita berpikir besok anak saya kuliah gimana biayanya, 5 tahun yang ke depan bagaimana biayanya, padahal sudah kuliah atau belum? Belum. Nah tapi muncul nggak biasanya orang seperti itu? Banyak. Makannya belum, sudah kepedesan. Kuliahnya 5 tahun lagi, sudah khawatir. Ini kan sama saja. Iya. Padahal mungkin nanti dalam proses 5 tahun, tiba-tiba anaknya dapat beasiswa gratis. Berarti kan 5 tahun khawatir jadi rugi. Kalau berbicara tentang mempersiapkan gimana Ustaz? Mempersiapkan itu dalam rangka rencana bertawakal kepada Allah. Hasilnya kita serahkan lagi kepada Allah. Tapi ketika kita bertawakal, apa janji Allah dalam surat 65 ayat 3? Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah cukupkan keperluannya. Jadi sebenarnya udahlah, Bapak Ibu ingin ikut aja lah Al-Quran lah. Insya Allah pasti selamat. Karena memang dasarnya manusia itu di surat 10 ayat 36. Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Nah, terus Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. terjadi nggak? Belum tentu terjadi. Iya, artinya tuh sekarang orang kebanyakan khawatir kan cuma mengikuti dugaan kan? Iya. Oke, Allah closing statement-nya di 37-nya apa? Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Terus, Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. oke, koma. Tidak ada keraguan di dalamnya diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Berarti Al-Quran pasti nggak? Pasti. Dugaan kita Salah. belum tentu. Belum tentu pasti. Kalau ingin tidak khawatir, berarti harus mengikuti yang pasti atau yang tidak? Yang pasti. Ya sudah, ikuti Al-Quran, insya Allah tidak khawatir. Jadi jangan tidak ingin khawatir tapi menduga-duga. Jadi siapa ini sama nih? Berarti tidak boleh menduga-duga ya. Karena udah ada Al-Quran kan menduga-duga. Jelas pasti terjadi, sedangkan pikiran kita belum tentu benar. Menduga-duga sama prediksi beda nggak, Ustaz? Silahkan, tapi niat Bapak Ibu prediksi itu apa? Mengikuti Al-Quran atau hanya berpikir tentang sendiri? Misalnya contoh, ini Allah nolong nggak? Buka Al-Qurannya. Wahai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan ikhlas sebagai penolong. Oh, Allah akan nolong. Tapi kalau kita menjalani Sabar dan saudara. Allah mencukupkan keperluan saya. Tapi kalau saya bertawakal kepada Allah, kan itu rumusnya sudah ada. Kiai. Jadi ngapain lagi menduga-duga kalau sudah ada rumus pasti? Contoh, menurut Satanas, 2 tambah 3 berapa? 2 tambah 3, 5. Perlu menduga-duga atau pasti? Pasti. Kenapa? Karena sudah ada Rumusnya rumusnya. itu Al-Quran itu rumus kehidupan. Untuk apa? Memastikan. Kalau Bapak Ibu nggak ngerti apa itu masa depan, bagaimana ke depan, lihat Al-Qurannya. Ternyata takdir baik itu akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Takdir baik itu Allah berikan kepada orang yang sabar. Ya ikuti itu dan pasti akan baik. Untuk orang yang awam, Ustaz, untuk misalkan dia ingin memprediksi yang tadi diarahkan untuk melihat Al-Quran. Melihat Al-Quran ayat yang mana? Tapi nggak ketahuan. Baik. Yang paling mudah itu cuma 1, 14 ayat 7 saja. Dan semua orang bisa melakukan itu. Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Terus? Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Berarti rubah sikap Bapak Ibu yang tadinya mengeluh menjadi bersyukur.
Dan itu pasti akan ditambah. Pasti akan Bapak Ibu bahagia karena Allah tidak akan menyiksa orang yang bersyukur. Untuk bersyukur itu mudah atau sulit? Mudah. Kenapa mudah? Ya, Karena tergantung diri kita. tergantung diri kita. Kecuali tergantung orang lain, ini kan tergantung diri kita. Kita yang menentukan mau bersyukur atau tidak, kita yang menentukan. Kan makanya harusnya tidak ada alasan Bapak Ibu untuk tidak mudah menjalani hidup. Rumusnya sudah ada, tinggal mau diikuti atau tidak. Kalau saya jadi Bapak Ibu daripada menduga-duga, nggak pasti, khawatir, bingung, lebih baik ikuti yang pasti kan. Ternyata yang pasti itu adalah janji-janji Allah di dalam Al-Quran. Masya Allah ya. Jemaah sekalian, ternyata begitu simpel dalam menghadapi hidup ini. Tadi kita bahas tentang kekhawatiran. Dan ternyata Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan, sebagai rumus kehidupan, semuanya ada menjelaskan tentang bagaimana agar kita tidak khawatir seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Oka. Insya Allah. Ya, semoga dari podcast singkat ini kemudian bisa merubah mindset kita tentang masa depan, ya, tentang konsep tawakal, tentang konsep ikhtiar. Dengan begitu kita bisa menghadapi hidup ini lebih tenang lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz sama share dan materinya. Terima kasih juga semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.